Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa berjumpa kembali kita dalam sudut pandang, melihat dalam sudut yang berbeda dengan cara pandang yang berbeda untuk menemukan makna yang harusnya juga berbeda. Kali ini saya bersama dengan sahabat saya, kawan saya, seorang kepala desa di Kolam Kanan, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Baritokwala, ada Kang Endang. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat. Ini semakin banyak hal yang menarik kalau kita bicara soal desa hari ini kan, Kang. Termasuk kemudian bagaimana Pak Prabowo program MBG misalnya salah satunya. Kan dijelaskan bahwa ketika bicara MBG, gurita ekonomi itu kan bergerak sampai ke desa, Kang. Ada persoalan bagaimana kebutuhan sayur, kebutuhan daging, ayam, buah, segala macam ada di situ. Jadi kata Pak dalam pesan itu sesungguhnya kan kalau kita bicara MBG tidak hanya bicara soal makanan bergizi yang dikasihkan kepada para siswa, kepada para pelajar, tetapi sesungguhnya ada dampak ekonomi ikutan di situ dan dia akan relate dengan program KDMP, Koperasi Desa Merah Putih, yang di banyak daerah ini kan masih agak tersiok-siok kan, Kang. Walaupun dulu misalnya launching selesai pembentukan badan hukum, pembentukan pengurus, iya, tetapi bagaimana setelahnya kan juga perlu dipikirkan nih, Kang. Nah, artinya lagi-lagi Pak, kalau kita simak itu Presiden sangat berharap betul pergerakan itu di desa kan, Kang. Kan di desa tidak hanya ada KDMP, tetapi kan juga ada BUMDes yang itu udah program lama kan, yang itu juga dilakukan. Nah, ada hal yang menarik di tempat Kang Endang, saya lihat itu kan dari beberapa media sosialnya Kang Endang soal itu ayam kan, Kang. Nah, itu seperti apa sih, Kang? Ini kan dalam rangka pemberdayaan ekonomi di desa kan? Baik Bang Rashid, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan Om Swastiastu untuk kita semua. Terkait KDMP, MBG yang Bang Rashid sampaikan, kalau MBG perlu saya garis bawahi, sebetulnya MBG itu jalan, akan tapi di luar Pulau Jawa itu masih stagnan dan masih dikuasai yayasan-yayasan. Padahal kami di Abdesi Merah Putih yang sudah keluar humkamnya, itu seharusnya MBG ini dilaksanakan oleh desa-desa lah melalui KDMP, jangan melalui yayasan-yayasan yang selama ini dilaksanakan, sehingga ketika makan bergizi gratis ini terlaksana, benar-benar termanfaatkan sumber daya manusianya, sumber daya pemanfaatan keperluan sembakonya dari lokal bisa termanfaatkan karena desa-desa yang digunakan melalui KDMP atau melalui BUMDes. Begitu Bang. Cuman perintah Bapak Presiden Prabowo Subianto yang insya Allah selalu dalam ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dicintai seluruh rakyat Republik Indonesia ini tidak mudah, tidak gampang, dan dipastikan banyak orang yang merasa dirugikan. Terusik? Bukan terusik lagi, merasa dirampok. Akan tapi kenyamanannya ya? Dirampok kenyamanan dalam artian orang-orang yang selama ini memiskinkan Republik ini merasa terganggu. Tapi Bapak Presiden Republik Indonesia tidak akan bergeming melalui rakyat Republik ini, gitu Bang Rashid. Oh, jadi itu yang kemudian diantaranya membuat terutama di luar Pulau Jawa KDMP itu agak berjalannya agak lamban berarti ya, Kang ya. Karena tadi kan walaupun ini kalau kita bicara koperasi sesungguhnya kan ini kan barang lama nih. Tapi ketika bicara konsep Koperasi Desa Merah Putih yang digagas Pak Prabowo itu yang kemudian kan berbeda kan kasusnya kan. Saya buka dikit Bang Rashid. Sebelum ada woro-woro KDMP, Bapak Presiden ini, kalau saya nyebutnya 08, sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Beliau Danjen, beliau Panglima Perang dan luar biasa. Apapun statement beliau sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Tapi tidak dibuka di publik. Contoh KDMP ini. KDMP ini nanti gerainya pertama isunya gini. Terus supply-nya padahal sudah disiapkan semuanya dengan beliau. Contoh sekarang KDMP ini gerainya akan pembangunan gerainya di pihak ketiga dan serempak bangunannya sama dan desa tidak akan membangun gerai sembako, gerai untuk sembako KDMP itu akan dibangun sendiri oleh pemerintah. Nanti dibayarkan oleh pinjaman KDMP ke Bank Himbara. Ke depan
Nah, ini saya buka aja sekalian biar rakyat Republik tahu. Bahan sembakonya pun akan disiapkan oleh ID Food. Oh, ID Food. Ya, nah ini saya buka nih, biarin aja. Karena di Pulau Jawa itu udah jalan. Di Hambalang suplai sembako KDMP ini dari ID Food. Direktur utama ID Food mantan CEO-nya John Lin. Jadi semua tuh udah disiapkan. Makanya saya bilang tadi, Bapak Presiden punya statement, semua udah disiapin. Makanya kalau ada statement yang miring-miring, ya itu statement oligarki, perampok-perampok Republik ini yang pasti akan dihagerus, pasti akan dihabiskan oleh Bapak Presiden. Begitu, Bang. Jadi konsepnya sudah seperti itu. Sudah disiapkan semua itu. Kang, artinya sesungguhnya ini lagi-lagi kan Kang Endang yang berkali-kali menyebut hadirnya KDMP Koperasi Desa Merah Putih itu kan membaca kira-kira peluang bisnis, peluang usaha di desa itu apa, melihat dari keunggulan desa itu apa, sehingga kemudian perputaran ekonomi kan dia berputar di situ. Kemudian Koperasi Desa Merah Putih menjadi bagian penting di tengah perputaran itu, berarti kan, Kang? Ya. Misalnya nih ada potensi desa itu misalnya punya potensi pertanian, maka Desa Merah Putih dia akan berperan apa nih? Kalau perkebunan misalnya apa yang selama ini misalnya Tengkulak banyak bermain. Ya. Nah, artinya kan di situ berarti ya, Kang? Jelas. Ya, ini KDMP saja, kayak Koperasi Desa Merah Putih belum 100% sprint, belum 100% jalan. Menteri Pertanian Bang Amran Sulaiman udah swasembada pangan, sudah swasembada beras, dan ini pecah rekor selama Republik berdiri. Ketika KDMP ini berjalan benar, bukan lagi swasembada pangan, bukan lagi swasembada beras. Seluruh dunia memerlukan pangannya ke Republik Indonesia. Karena ke depan perang itu bukan perang apapun, perang senjata, tapi perang pangan. Ketika orang nggak punya makanan, kemana larinya? Jadi kedaulatan pangan itu menjadi sesuatu yang memang sangat penting. Utama. Kita tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain. Utama itu kedaulatan pangan ada bentuk dari majunya sebuah negara. Kehebatan negara itu dari kedaulatan pangan. Punya duit banyak, kalau nggak punya kedaulatan pangan, emang mau makan duit? Punya senjata canggih, kalau nggak punya makanan, contoh Israel. Sumber makanannya dari Turki, dan ketika di embargo mati, nggak bisa apa-apa, ya kan? Begitu, Bang Rashid. Kang, artinya dalam rangka kedaulatan pangan yang digagas oleh Pak Prabowo sebagai bagian daripada Asta Cita itu, maka ada banyak hal yang bisa diperankan oleh desa, kan, Kang? Maka peran seorang kepala desa tadi, kan ada yang menarik nih, misalnya di kolam kanan itu kan, misalnya kayak tadi kandang ayam petelur, misalnya ini kan salah satu contoh model kan. Dari mana tuh bisa ngelihat? Karena saya lihat kan di medsos kan, lihat saya lihat di medsosnya ciri-ciri pandang. Kebetulan gini, Bang Rashid, karena konsep membangun saya jadi kades itu kan di periode pertama itu saya konsep bangunnya infrastruktur. Waktu itu Presiden Pak Jokowi kan, Pak Jokowi infrastruktur, kita juga bangun infrastruktur. Artinya jalan-jalan desa. Nah, alhamdulillah 15 km sudah tercover. Sekarang konsep periode kedua ekonomi. Ekonominya melalui apa? Ya melalui KDMP, melalui BUMDes. BUMDes bekerja sama dengan pihak swasta, sudah dapat kontrak kerja 1,6 miliar per 6 bulan. Jadi yang bekerja itu masyarakat dan lain-lain. Habis itu KDMP pun akan mengelola kehidupan masyarakat dari mulai keperluan di dapur sampai keperluan misalnya sepeda motor, dan itu akan dipenuhi oleh KDMP. Semua keperluan masyarakat di desa saya akan dipenuhi oleh KDMP, tentunya dengan harga yang saya pastikan tidak akan lebih mahal dari harga tengkulak-tengkulak yang ada. Dan itu pun kami pakai prinsip jemput bola. Jadi masyarakat tidak perlu beras habis datang ke KDMP, nggak perlu. Kami yang akan antar. Kami yang akan antar ke rumah warga. Tidak punya uang, apa yang punya? Ketika ada punya uang, hitung-hitungan berapa? Itu yang akan kami laksanakan. Mungkin menjadi pilot project, mungkin di Kasa atau di Republik. Masyarakat di tempat kami akan kami data. Beras perlu berapa kilogram sebulan? Satu kakak, kami data semua sampai keperluan apapun. Kami cukupi, kami antar ke rumah. Pembayarannya bagaimana? Mereka punya buah sawit, kami beli buah sawitnya dengan harga yang bagus. Itulah yang kami bayar. Jadi ke depan siklusnya berputar. Jelas, ke depan kami inginnya, saya pribadi di kolam kanan itu uang kartal nggak kepake. Jadi nggak ada lagi uang kertas, nggak ada lagi uang kartal. Cashless. Bahkan
ke depan saya mau mainnya uang kayak Big Boss Batu Licin, pakai kripto, pakai Bitcoin gitu aja, pakai uang kripto. Sekarang eranya memang itu ya. Iya. Jadi sekarang karena kita kalau pakai uang kartal kan memerlukan biaya produksi dan lain banyak lah. Sementara Menteri Keuangan saja anaknya udah main Bitcoin dan lain-lain. Kenapa tidak? Karena itu sudah keperluan zaman, Bang Rasid. Kang, kan tadi bicara Koperasi Desa Merah Putih, ada konsep usahanya yang diusahakan apa, kemudian alur pelayanan kepada masyarakat bagaimana, termasuk tadi misalnya membeli misalnya ada sawit TBS tadi kan Kang, atau misalnya hasil kebunan dan segala macam. Artinya di situ konsep ini kan baru 2025 nih. 2026 itu kita kira-kira bisa running nggak sih Kang? Nah, runningnya itu ini kalau saya ungkap banyak orang, banyak oknum, banyak departemen yang akan membenci saya, yang akan bahkan mungkin menculik saya, pertaruhan nyawa. Tapi saya bodoh amat. Bapak Presiden dan Menteri Keuangan serta jajarannya mati dan hidup Allah yang Ta'ala, karena sudah saya korbankan, saya sedekahkan jiwa dan raga ini untuk Republik. Karena kan dulu kita Saya buka nih Bang Rasid. KDMP 2026 seharusnya bukan running lagi. Akan tetapi sampai detik ini Bang Himbara di luar Pulau Jawa masih maju mundur. Pemerintah daerah, Pemprov dan Pemda pun masih maju mundur melalui Dinas Koperasi, masih maju mundur. Kapan mau jalan? Problemnya di mana? Kenapa tarik mundur Bang? Problemnya sangat kecil, masih takut itu KDMP dikasih duit. Tidak sehat. Iya. Padahal kan sudah jelas kepengurusan KDMP, pembentukan KDMP, ada kejaksaan, ada kepolisian, kan udah jelas. Lihat proposal usahanya, betul. Ya. Terus nanti ada appraisal penilaian, persetujuan kepala desa sebagai pengawas KDMP. Setuju apa enggak ini pencairannya pun kan pengawasannya luar biasa. BPKP, KPK semua ini mengawasi. Tapi Bang Himbara dan pemerintah daerah ini masih maju mundur. Berapa nih keuntungan saya? Ini yang bikin lambat kemajuan KDMP. Karena kan saya lihat kan ujung-ujung timbul misalnya kayak tadi ayam petelur timbul jadi kan akan eksekusi kan. Kemudian saya lihat itu kan juga kolam ikan kan juga ikan jalan. lele, Itu juga jalan. Artinya kalau orang sudah punya gagasan, sudah punya konsep, kemudian dieksekusi dan itu sudah bisa dilakukan. Ini kan dua contoh nih. Artinya tinggal bagaimana memperluas lagi kan. Ini baru BUMDes kan. Nah, artinya mencontoh dari model konsep jalannya BUMDes, maka KDMP itu sebenarnya tidak sulit kan kalau melihat yang cara berpikirnya Kang Endang tadi kan. Bukan tidak sulit Bang Eras, malah justru KDMP ini naungannya BUMDes. Saya buka lagi nih. BUMDes saya dari tahun 2022 ini punya kontrak kerja dengan swasta 1,6 miliar. Tapi reward reward penghargaan dan lain-lain saya dikesampingkan. Bodoh amat, saya mah nggak penting itu. Bahkan yang dapat reward, dapat penghargaan dan lain-lain, BUMDes yang nggak jalan. Sama sekali nggak jalan. Tidak fair. Bahkan jadi ketua yang jadi pengurus forum BUMDes Kalsel ini, BUMDesnya aja nggak jalan. Jadi cuman bahasanya kamu plase aja. Itu seharusnya dipotong kompas habis. Kang, kan BUMDes tadi salah satu unit usahanya tadi kan pengangkutan sawit ya. Itu ada berapa orang terlibat yang kemudian ini kan membuka lapangan kerja kan? Artinya ada berapa orang hidup di situ? Sekitar 30 sampai 25 sampai 35. Kemudian nanti di ayam petelur beda lagi. Tambah lagi. Sementara di BUMDes yang untuk pengangkut operasional sawit aja masih kekurangan tenaga kerja. Ke depan kita bisa import tenaga kerja dari Pulau Jawa itu. Kita sudah plankan itu. Import dari Pulau Jawa. Jadi dengan kalau mengacu BUMDes saja insya Allah lah Bang Rasid. Cuman yang jadi kendala Bang Rasid ya banyak cumannya lah. Kalau saya pribadi KDMP itu kan perlu gerai sembako nih. Misalnya mau bikin gerai sembako, itu kan perlu tanah. Kalau desa saya punya tanah desa masih utuh. Masih utuh. Yang jadi polemik sebenarnya tanah desa yang dulu sempat bermasalah dulu. Tapi sekarang udah jadi milik desa. Udah. Yang jadi polemik sebenarnya bukan polemik. Andai kata pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, seluruh republik ini legowo. Karena bupati dan gubernur ini adalah satgas KDMP.
Oh, namanya Satgas. Satgas, masuk Satgas di KDMP. Desa-desa yang tidak mempunyai tanah untuk mendirikan gerai, kan ada tanah provinsi, ada tanah kabupaten, hibahkanlah ke desa. Ngapain juga punya tanah nganggur? Tidak dimanfaatkan. Nggak ada manfaat, hibahkanlah ke desa. Paling cuma berapa meter atau sehektar. Apalagi kita alam Kalimantan, tanah kan luas. Ngapain sih kita tanah diaku-akuin ini tanah saya, misal provinsi, kabupaten ini tanah saya, nggak manfaat. Mendingan hibahin ke desa nih. Nih desa kamu nih tanah sekian puluh meter ini sekian hektar, udah bikin tuh gerai, selesai kan? Uang sama-sama untuk membangun republik ini. Cuman karena pengakuannya aja, ya sudahlah kasih desa. Contoh Bang Rasid, Kolam Kanen itu berdiri tahun 1978. Semenjak 1978 hingga 2018, pos pembantu puskesmas yang tempat orang melahirkan, menolongi orang bersalin, orang sakit itu bangunannya cuma numpang di tanah desa. Why not, saya bilang, ini loh nyata. Bidan desa, dinas kesehatan melalui bidan desa ini membantu rakyat saya luar biasa. Ketika bidan desa minta, saya bikinkan SKT hari ini, saya hibahkan tanah sekian meter persegi untuk postu, saya hibahkan ke dinas. Langsung saya bikinkan sertifikat, saya hibahkan ke dinas kesehatan untuk keperuntukannya untuk postu tadi. Desa memberi. Saya loh kasih contoh begitu, masa kabupaten, provinsi nggak kasih contoh begitu buat desa. Terus kapan republik? Ujung-ujungnya kan melayani untuk masyarakat desa juga. Republik ini kapan mau maju? Kalau cuma ini tanahku, ini tanahku. Sementara itu kegunaannya kan buat rakyat. Berpikirlah buat rakyat. Jadi sesungguhnya poinnya seorang Endang Sundarati kalau bicara tentang sebagai seorang kepala desa, ujungnya ada berbicara tentang ini untuk kepentingan masyarakat. Maka segala apapun konsepnya, gagasannya lagi tetap ke masyarakat. Nanti mungkin sekali-kali kita akan ngobrol itu di kandang nanti Kang, supaya kalau sekarang nanti kan kita bisa melihat nih, tapi ada beberapa video yang tadi kan sudah Kang Endang kirim, nanti kita akan coba perlihatkan bahwa Endang tidak bicara wacana kan, bahwa bicara tadi kandang ayam udah jadi, udah jalan kan. Kalau Bang Rasid kandang ayam terus nanyanya ke saya nanti ayamnya berapa, telurnya berapa. Ya itu kan direktur BUMDes lah yang tahu teknisnya bagaimana. Kalau saya nanti saya dikira ngatur-ngatur begituan kan. Nanti cawe-cawe ya, nggak etis lagi gitu. Oke, baik, terima kasih Kang Endang. Mudah-mudahan sukses berhasil BUMDes dan KDMP-nya. Karena lagi-lagi ujungnya tadi penting betul Pak Kang. Setuju bahwa ini soal kepentingan masyarakat. Tidak ada kepentingan yang lain. Tidak ada. Seorang Endang Sudrajat sebagai seorang kepala desa, agar ada legacy yang kemudian dihasilkan, ditinggalkan oleh seorang Endang menjadi seorang kepala desa. Terima kasih Kang Endang. Demikian sudah kebersamaan kita dalam sudut pandang kali ini bicara tentang bagaimana implementasi terkait dengan KDMP, Koperasi Desa Merah Putih, dan juga BUMDes di Desa Kolam Kanen, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala. Sehingga diharapkan ini bisa menjadi sebuah model cara kerja mengelola BUMDes dan KDMP, yang sekali lagi kalau bicara KDMP ini salah satu bagian dari gagasan besar Pak Prabowo. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.